Kejutan di Persib hari ini, keributan soal Persib memanas, sebagian bobotoh nekat, lakukan hal gila ini. Persib akan menjadi dua klub, ini penjelasannya. Kabar gembira, Federasi Brazil resmi bantu Persib, pertahanan Maung Bandung auto kuat lagi gara-gara ini. Mengejutkan publik, Victor Igbonevo di luar dugaan, sangat berani. Buat keputusan ini, bikin bobotoh kagum. Pernyataan jujur Goran Paulic soal pemain asing Persib ini semuanya auto tercengang mendengarnya. Kevin Mendoza bisa gegerkan publik, kualitasnya diakui oleh pelatih asal Brazil. Luar biasa ya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kejutan di Persib hari ini, keributan soal Persib memanas, sebagian bobotoh nekat, lakukan hal gila ini. Persib akan menjadi dua klub, ini penjelasannya. PT Persib Bandung bermartabat PBB menuai tekanan sebagai konsekuensi atas keputusan mengubah hari jadi Persib dari 14 Maret 1913 ke 5 Januari 1919. Meski diklaim bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi tidak serta-merta. Hal itu diterima oleh semua pihak, termasuk di kalangan bobotoh. Pro dan kontra muncul di antara bobotoh terkait keputusan PT PBB mengubah hari jadi Persib. Bahkan dinilai justru malah memicu perpecahan di antara supporter. Kalau sampai terjadi dualisme, sangat disayangkan. Berarti si PT PBB ini ingin memecah belah bobotoh. Dari awal, juga sudah memecah belah bobotoh terus. Ujar salah seorang pentolan bobotoh, Rudi Boseng. Saya pribadi akan lebih mendukung yang 9 Masri kepada 3. Kalau PT PBB kekeuh merubah Persib jadi 1919, lebih baik dikembalikan saja ke askot PSSI Kota Bandung yang Persib 1933-nya, dan kita bareng-bareng saja berjuang untuk Persib Jementina Tridaktukti, ujar Boseng. Isu dualisme Persib sebelumnya sempat muncul ketika Maung Bandung memutuskan berkompetisi di Indonesia Premier League, IPL, beberapa tahun lalu. Di tengah dualisme kompetisi akibat dualisme kepengurusan PSSI. Kabar gembira, Federasi Brazil resmi bantu Persib, pertahanan Maung Bandung auto kuat lagi gara-gara ini. Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos akhirnya dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan lisensi kepelatihan ACBF, Federasi Sepak Bola Brasil. Passos telah menjalani rangkaian kursus cukup panjang. Bahkan untuk mendapatkan lisensi tersebut, ia harus absen menemani Persib sejak November 2023. Terakhir, pelatih kiper asal Brasil ini menemani latihan Tejapaku Alam CS saat away ke markas Dewa United. Setelah itu, asisten pelatih kiper Imaid Wirawan yang menjalankan serangkaian program latihan untuk penjaga gawang Maung Bandung. Ketika mulai latihan, saya kembali ke pekerjaan saya. Saya akan memberikan pelatihan kepada kiper. Saya sangat senang, kata Passos. Dia menceritakan banyak hal baru yang didapatkannya. Bahkan, untuk mendapatkan lisensinya tersebut tidak hanya menguras pikiran, namun juga emosi. Saya menyelesaikan lisensi dengan beban kerja 270 jam, 20 jam pengajaran online, 120 jam kegiatan tatap muka, 50 jam pemantauan dan observasi, 30 jam studi dan kerja khusus. Itu adalah hari-hari penuh pembelajaran dan evolusi. Namun semua berjalan dengan sangat baik, ucap Passos. Mengejutkan publik, Victor Igbonevo di luar dugaan, sangat berani. Buat keputusan ini, bikin bobotoh kagum, bek veteran Persib Bandung, Victor Igbonevo memilih untuk pergi ke Jakarta di masa libur latihan selama sekira 2 pekan. Kegiatan aku selama libur. Setelah lawan Bali, aku tetap liburan di Bali. Baru kembali ke Jakarta, kata Igbonevo. Liburan saat ini terasa lebih lengkap karena Igbonevo bisa merayakan momen Hari Raya Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 bersama keluarganya.
Harapan aku untuk libur Natal dan Tahun Baru adalah bisa menikmati waktu libur ini bersama keluarga dan berharap tahun yang akan datang akan lebih bagus buat kita semua dalam semua aspek, ungkap Igbo Nevo. Untuk kondisi aku jaga makanan, dan minggu pertama libur aku tidak ada aktivitas latihan. Minggu yang kedua baru mulai latihan, tuntasnya. Pernyataan jujur Goran Paulic soal pemain asing Persib ini semuanya auto tercengang mendengarnya. Asisten pelatih Persib Bandung Goran Paulic beberkan alasan performa Persib menurun di 3 laga terakhir Liga 1, khususnya striker David da Silva yang tidak mampu lagi mencetak gol dalam 3 laga terakhir. Persib melawan PSM Makassar, Persik Kediri, dan Bali United. Melihat menurunnya performa David da Silva, Goran menganggapnya wajar. Itu karena imbas panjangnya kompetisi. Seluruh pemain di dalam tim butuh istirahat, karena kami sudah banyak menjalani pertandingan serta melakukan perjalanan yang panjang. Pemain menghabiskan banyak energi dan bisa dilihat dalam 2-3 laga terakhir kondisi pemain sudah tidak begitu tajam, kata Goran. Karena itu, Goran menyambut baik jeda kompetisi Liga 1 2023-2024. Menurutnya, itu sangat baik untuk para pemainnya. Pemain di tim sudah lelah, dan itu bisa menjadi salah satu alasan. Jadi tidak perlu ada pesan khusus dan David merupakan striker profesional. Dia selalu menjaga kondisi tubuhnya. Dirinya juga selalu tetap berada di lapangan usai latihan untuk latihan ekstra, ujar Goran. Kevin Mendoza bisa gegerkan publik, kualitasnya diakui oleh pelatih asal Brazil. Luar biasa ya. Menurut Luizino Passos, Kevin Mendoza menunjukkan kualitasnya sebagai seorang penjaga gawang jempolan, meski laga debutnya berakhir pahit karena Persib takluk 0-2 dari Persik Kediri. Saya menonton Kevin bermain, dan saya juga selalu memberikan masukan kepada asisten saya. Kevin adalah kiper yang baik dengan teknik yang sangat bagus, dan bermain sangat baik dengan kaki, kata Luizino Passos. Meski memuji kualitas Kevin Mendoza dalam 2 kali penampilannya bersama Persib, terutama di laga kontra Bali United, di mana kiper berusia 26 tahun itu melakukan banyak penyelamatan, Luizino Passos tetap menilai ada kelemahan yang perlu dibenahi. Kelemahan tersebut tidak hanya dia lihat dalam diri Kevin Mendoza, juga pada para penjaga gawang Persib lainnya. Oleh sebab itu, Luizino Passos mengingatkan kepada para kiper untuk tidak cepat puas. Semua kiper perlu ditingkatkan, penjaga gawang harus selalu bermain bagus, ini posisinya berbeda, perlu fokus, tidak boleh melakukan kesalahan, tegasnya. Dengan kembalinya Luizino Passos, Persib tentu berharap kemampuan Kevin Mendoza bisa lebih berkembang lagi. Sebab selama ini, Luizino Passos dikenal sebagai seorang pelatih penjaga gawang yang cukup andal. Alhamdulillah, tanda-tanda Tom Haye bakal disumpah jadi pemain naturalisasi berikutnya untuk timnas Indonesia. Ada beberapa pertanda yang mengarah kepada Tom Haye untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya bagi timnas Indonesia. Gelandang Heerenveen tersebut memberi indikasi lewat unggahannya di Instagram. Rumor Haye bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia sudah beredar kencang selama beberapa waktu terakhir. Sang pemain pun pernah mengatakan secara terang-terangan untuk menjadi bagian dari skuad berjuluk Garuda tersebut. Haye menjelaskan bahwa posisinya sedang berada di Schiphol Airport, Amsterdam. Itu artinya dia baru akan bertolak entah kemana. Tapi bisa jadi pemain Heerenveen itu akan ke Indonesia. Walaupun sampai saat ini PSSI belum buka suara terkait kapan Haye akan ke Indonesia, Arya Sinulinga selaku ex-Jo PSSI seakan juga memberikan sinyal positif dalam akun Instagram pribadinya. Entah kebetulan atau tidak, Arya mengisyaratkan kalau akan ada kejutan di akhir tahun 2023. Sepertinya seru nih akhir tahun. Bertahap dituntaskan. Cepat amat kerja-kerja dituntaskan, tulis Arya. Yang pasti semua itu bisa akan diketahui pada hari esok. Karena jika Haye benar ke Indonesia, maka dia akan tiba di tanah air pada Kamis. Sebab waktu penerbangan dari Amsterdam ke Jakarta kurang lebih memakan waktu 14 jam lebih.
Tambah mengerikan skuad timnas Indonesia ya guys. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Jay Itzes sudah tidak sabar buru debut di timnas Indonesia agar siap bawa skuad Garuda wujudkan mimpi-mimpi yang tertunda. Jay akan melakukan sumpah WNI pada Kamis ini. Langkah selanjutnya dia akan menjalani proses pemindahan federasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Setelah melewati proses tersebut, Jay sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Jay Itzes menegaskan bahwa dia sudah tidak sabar untuk debut bersama skuad Garuda. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, dia berharap bisa segera mendapatkan panggilan timnas. Masuk sebagai pemain rekomendasi Shin Tae-yong, diprediksi tidak butuh waktu lama untuk Jay mendapatkan caps perdananya. Semua orang tahu bahwa Indonesia memiliki beberapa mimpi dan mereka ingin beberapa langkah. Jadi saya senang menjadi bagian dari itu. Saya senang bergabung dengan timnas Indonesia, tegasnya. Seru nih guys, kejutan akhir tahun. Semoga bisa segera gabung di timnas. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.